Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi Bisnis Digital semester 5. Kali ini kita akan kuliah mata kuliah Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok. Dalam sesi yang ketiga ini kita akan bicara tentang procurement atau pengadaan dalam rantai pasok. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pengertian procurement. Procurement atau yang sering disebut juga dengan pengadaan adalah proses mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk operasional sehari-hari. Procurement bisa mencakup segala hal, mulai dari bahan baku, layanan teknologi, hingga jasa konsultasi. Peran penting procurement dalam bisnis sangat besar, karena procurement mempengaruhi biaya, efisiensi operasional, dan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan. Dengan procurement yang tepat, perusahaan bisa mendapatkan harga terbaik, memilih pemasok yang dapat diandalkan, dan memastikan pasokan bahan atau layanan tetap tersedia untuk memenuhi permintaan. Banyak orang yang salah menyamakan procurement dengan purchasing. Purchasing atau pembelian adalah proses memperoleh barang atau jasa dari vendor atau pemasok untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Fokusnya adalah pada proses transaksi, yaitu bagaimana perusahaan membeli barang atau jasa yang diperlukan untuk operasi sehari-hari. Fungsi utama dari purchasing meliputi mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa, mencari pemasok yang sesuai, meminta penawaran harga, memilih pemasok dan memproses pesanan pembelian, menerima barang dan memastikan kualitasnya sesuai dengan pesanan. Itu adalah fungsi dari purchasing. Purchasing bersifat lebih operasional, berfokus pada aktivitas sehari-hari yang terkait dengan pembelian, seperti memproses purchase order atau PO, mengelola stok, dan memastikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal. Procurement, di sisi lain, memiliki cakupan yang lebih luas. Procurement mencakup seluruh proses pengadaan barang atau jasa, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga manajemen kontrak, hubungan pemasok, serta evaluasi kinerja pemasok. Fungsi utama dari procurement meliputi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa. Jadi dalam hal ini, procurement itu sudah lebih awal bekerja dibandingkan dengan purchasing. Karena purchasing melakukan pekerjaan setelah proses procurement selesai. Gitu ya. Fungsi yang kedua, melakukan riset pasar
untuk menemukan pemasok terbaik, menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok, kemudian negosiasi kontrak dan harga. Selanjutnya, pengelolaan risiko pengadaan, dan terakhir adalah evaluasi kinerja pemasok untuk memastikan keberlanjutan hubungan. Procurement lebih bersifat strategis karena tidak hanya mengurus pembelian barang atau jasa, tetapi juga berfokus pada efisiensi jangka panjang, pengurangan biaya, serta pengelolaan risiko dan keberlanjutan rantai pasokan. Jadi procurement itu lebih luas daripada purchasing. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai komponen utama dari procurement. Komponen yang pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan pengadaan dan mengidentifikasi barang atau jasa yang diperlukan. Kemudian yang kedua, komponennya adalah seleksi vendor. Vendor adalah pemasok ya. Rekanan pemasok itu namanya vendor. Memilih vendor yang menawarkan kualitas terbaik dengan harga kompetitif. Ketiga, negosiasi. Bernegosiasi untuk mendapatkan harga, kualitas, dan syarat yang menguntungkan. Setelah negosiasi, komponen berikutnya adalah mengikat kontrak, yaitu mengelola kontrak dengan vendor, termasuk pengawasan terhadap kepatuhan vendor terhadap perjanjian. Dan komponen kelima adalah manajemen kinerja. Memantau kinerja vendor secara berkala untuk memastikan mereka terus memenuhi standar perusahaan. Kalau kita lihat secara skema, ini adalah siklus pengadaan atau procurement life cycle. Ya, yang pertama identifikasi kebutuhan dan perencanaan vendor, ya, kemudian negosiasi dan mengeluarkan pesanan pembelian berupa PO, kemudian menerima barang dan melakukan pembayaran, kemudian evaluasi vendor dan pantau kinerja. Setelah itu akan kembali ke depan lagi, begitu seterusnya. Kemudian tahapan utama dalam proses procurement-nya masih di bahasan ini. Proses procurement terdiri dari beberapa tahapan. Yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tujuannya adalah untuk menentukan barang atau jasa yang diperlukan. Tahapan yang kedua adalah riset vendor. Tujuannya untuk mencari vendor yang sesuai dengan kebutuhan. Tahapan ketiga, permintaan penawaran. Yaitu untuk mengirimkan permintaan penawaran ke beberapa vendor. Artinya permintaan penawaran adalah kita meminta kepada para vendor untuk memberikan penawaran kepada kita. Ya, jadi jangan bingung, permintaan penawaran kok jadi satu gitu kan. Jadi kita meminta kepada vendor untuk memberikan penawaran terbaiknya kepada perusahaan kita. Untuk selanjutnya dilakukan tahap keempat adalah evaluasi penawaran.
yaitu membandingkan penawaran dari vendor yang satu dan vendor yang lainnya. Tentunya adalah vendor-vendor yang berbeda-beda. Tahapan kelima adalah pembuatan kontrak. Apabila dirasa sudah menemukan vendor yang pas, yang cocok sesuai dengan keinginan, yang memberikan keuntungan yang paling besar kepada perusahaan, langkah berikutnya adalah menyusun dan menandatangani kontrak pengadaan. Setelah itu dalam tahap ke-6 adalah pengelolaan kinerja. Dalam tahap ini kita akan memantau pengiriman barang atau layanan kerja serta kinerja dari vendor. Tepat waktu apa tidak, volumenya benar apa tidak, kualitasnya betul apa tidak, sesuai dengan kontrak atau tidak, itu yang kita awasi dan evaluasi. Penjelasan lebih rinci mengidentifikasi kebutuhan procurement dan perencanaan pengadaan. Ini adalah penjelasan lebih rincinya ya. Langkah pertama dalam procurement adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Ini mencakup evaluasi inventaris, perkiraan permintaan masa depan, dan analisis kinerja vendor saat ini. Dari situ kita dapat membuat rencana pengadaan yang detail, termasuk estimasi biaya dan jadwal pemenuhan atau jadwal pengiriman barang. Kemudian penjelasan mengenai strategi sourcing atau strategi pengadaan. Itu bagaimana memilih vendor yang tepat, karena memilih vendor adalah salah satu langkah kritis dalam procurement. Bila kita salah memilih vendor, maka kerja kita berikutnya akan banyak terjadi kekeliruan dan inefisiensi. Vendor yang tepat tidak hanya memberikan harga kompetitif, tetapi juga kualitas barang dan layanan yang baik, serta dapat diandalkan. Pertimbangkan reputasi vendor, rekam jejak pengiriman tepat waktu, serta kemampuan vendor untuk beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan. Artinya di sini juga terkait dengan kapasitas produksi vendor, apakah selaras dengan kebutuhan kita dan kualitasnya juga sesuai dengan standar kita. Tahapan berikutnya adalah proses evaluasi penawaran dan seleksi vendor. Ini penjelasannya. Ketika memilih vendor, evaluasi penawaran berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas produk, layanan purna jual, dan ketepatan waktu pengiriman. Kita bisa membuat matriks evaluasi yang memberikan nilai pada setiap kinerja untuk membandingkan vendor secara objektif. Jadi dari beberapa variabel tadi, variabelnya adalah harga, kualitas, kemudian ketepatan waktu pengiriman, gitu ya. Dan mungkin ada beberapa variabel yang lain, itu bisa dibuatkan matriks penilaian. Masing-masing vendor dibuatkan matriks, nanti dibandingkan mana yang paling memiliki atau mempunyai nilai positif paling banyak atau paling baik. Di sini akan saya sampaikan tips untuk negosiasi kontrak yang sukses. Jadi untuk membuat negosiasi kontrak ini juga perlu
keterampilan dan juga perlu keahlian tersendiri, karena kita akan beradu argumen mengenai kepentingan masing-masing, yaitu antara kepentingan perusahaan kita dan kepentingan vendor. Tentunya dualitas ini akan beradu sampai kepada mencapai titik tengah atau titik temu yang dianggap masing-masing diuntungkan atau mencapai titik win-win solution. Yang pertama, untuk negosiasi kita perlu persiapan yang matang. Persiapannya apa saja? Yaitu memahami kebutuhan dan batasan perusahaan sebelum memulai negosiasi. Jadi kita harus tahu betul secara real apa saja yang kita butuhkan, kualitasnya yang seperti apa, dan kuantitas atau jumlahnya dalam periode tertentu itu berapa. Kemudian kemampuan atau maksimal harga yang bisa kita berikan, dan juga kemampuan finansial kita untuk pola pembayaran yang akan kita negosiasikan. Setelah kita punya data-data internal kita pegang itu sebagai patokan, maka kita berikutnya adalah fokus pada nilai tambah. Jangan hanya fokus pada harga, perhatikan juga layanan tambahan yang bisa ditawarkan vendor. Misalnya kemudahan retur barang kalau barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan harapan kita atau permintaan kita. Apakah mudah untuk proses retur atau tidak, dan sebagainya, ini menjadi nilai tambah. Kemudian bersikap fleksibel namun tegas. Jadi dalam negosiasi, meskipun negosiasi adalah soal memberi dan menerima, pastikan kita mendapatkan syarat terbaik tanpa mengorbankan kualitas atau keamanan pasokan. Jadi kita juga harus mempunyai bargaining position atau posisi untuk tawar-menawar yang baik. Jangan sampai kita menjadi posisi yang lemah, yang dikalahkan, dan mudah untuk ditekan oleh vendor. Pembahasan berikutnya adalah mengenai jenis-jenis procurement. Mengenai jenis procurement ini ada beberapa. Yang pertama adalah procurement langsung. Dalam hal ini melibatkan pengadaan barang yang digunakan langsung dalam proses produksi, seperti misalnya bahan baku. Ini adalah procurement langsung. Kemudian ada procurement tidak langsung, yaitu barang atau jasa yang tidak digunakan secara langsung dalam produksi, seperti peralatan kantor, kemudian bahan-bahan pembantu, ya, misalnya packaging dan sebagainya. Ini adalah procurement yang tidak langsung. Ada lagi jenis procurement yang lain, yaitu procurement strategis. Dalam hal ini fokus pada hubungan jangka panjang dengan vendor untuk mengamankan pasokan jangka panjang, khususnya apabila bahan atau barang yang kita butuhkan itu termasuk barang yang sulit diperoleh dan hanya ada beberapa vendor yang mampu memasok. Maka kita harus menjaga hubungan yang strategis dengan para vendor agar tercapai kebutuhan kita untuk jangka panjang. Kemudian ada juga procurement taktis.
itu lebih berfokus pada kebutuhan jangka pendek dan seringkali bersifat reaktif terhadap kebutuhan mendesak. Ya. Kemudian ada procurement global, ini dilihat dari jangkauan, yaitu pengadaan dari vendor internasional untuk mendapatkan akses ke teknologi atau bahan yang lebih baik atau lebih murah. Jadi dalam berproduksi kita kadang-kadang butuh bahan baku impor yang di Indonesia ini belum ada. Ya, misalnya kita harus impor untuk bahan kimia atau bahan plastik, bahan biji plastik namanya polipropilen. Di Indonesia ada tapi sangat sedikit sehingga kita perlu untuk mengimpor dari luar negeri. Kemudian procurement lokal fokus pada vendor domestik yang biasanya lebih cepat dalam hal pengiriman dan lebih terjangkau dalam biaya pengiriman. Jadi antara global dengan lokal dalam procurement ini memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya procurement lokal yaitu vendor-vendor lokal adalah pengiriman bisa cepat. Tapi untuk bahan tertentu jumlahnya menjadi sangat terbatas. Ya. Penggunaan procurement global cocok saat mencari harga lebih kompetitif atau teknologi yang belum ada di pasar lokal. Sebaliknya, procurement lokal lebih tepat ketika membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengiriman barang. Nah, ini bagian procurement ini harus pandai-pandai membuat suatu analisa supaya kita tidak terjebak oleh kesulitan yang kita buat sendiri. Kemudian dalam procurement itu kita membutuhkan dokumen. Nah, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Ini adalah macam-macam dokumen dalam procurement. Untuk menjalankan proses ini secara efektif, perusahaan menggunakan sejumlah dokumen kunci yang berfungsi sebagai panduan dan bukti transaksi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai dokumen yang biasa digunakan dalam procurement, serta peran penting dokumen-dokumen tersebut dalam keseluruhan proses pengadaan. Yang pertama kita bahas adalah copies of bids. Adalah salinan penawaran dari vendor yang merespon permintaan pengadaan dari perusahaan. Dokumen ini berisi detail harga, spesifikasi teknis, serta layanan tambahan yang ditawarkan oleh vendor. Selain tawaran ini digunakan untuk mengevaluasi vendor dan memastikan perusahaan memilih penawaran terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi setelah kita meminta kepada vendor untuk memberikan penawaran, maka vendor akan mengirimkan namanya copies of bids atau dokumen penawaran. Selanjutnya ada dokumen namanya sales proposal. Ini adalah dokumen yang disusun oleh vendor sebagai respon terhadap permintaan penawaran dari perusahaan. Proposal ini mencakup informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, metode pelaksanaan, harga,
serta keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan. Sales proposal membantu tim procurement menilai kemampuan vendor dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi kalau dalam copy of bid tadi, itu sifatnya masih seperti proposal biasa ya, umum kepada kita dari vendor. Nah, dalam sales proposal ini sudah lebih detail. Mungkin juga sudah dimasukkan mengenai penawaran-penawaran diskon dan sebagainya di sini. Nah, setelah itu, ini ada dokumen berikutnya adalah kontrak. Dokumen kontrak adalah dokumen hukum yang mengikat antara perusahaan dan vendor, berisi kesepakatan mengenai syarat pembelian, harga, pengiriman, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Kontrak ini sangat penting dalam memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan perlindungan hukum jika ada ketidaksesuaian di kemudian hari. Ya, kontrak ini bisa berupa MOU maupun berupa kontrak penjualan. Dokumen berikutnya yang biasanya juga ada yaitu invitation to bid atau undangan tender adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengundang vendor mengajukan penawaran atas pengadaan tertentu. Jadi kalau invitation of bid ini adalah undangan untuk mengikuti tender dari perusahaan kita kepada vendor-vendor yang kita pilih. Biasanya ini digunakan untuk proyek-proyek besar, pengadaan-pengadaan besar ya, yang jumlah rupiahnya cukup besar. Dokumen ini memberikan informasi rinci tentang harga atau jasa yang dibutuhkan, spesifikasi teknis, serta syarat dan ketentuan pengajuan penawaran. Dokumen berikutnya adalah purchase order atau biasanya ada yang nyebut dengan purchasing order, singkatannya PO. Ini sudah umum, banyak yang tahu kalau ini. Adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada vendor untuk memesan barang atau jasa. PO berfungsi sebagai konfirmasi tertulis dari kesepakatan antara kedua belah pihak, berisi informasi tentang jenis, jumlah, harga, dan tanggal pengiriman barang yang dipesan. PO sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hukum yang memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dan memudahkan pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Dokumen berikutnya adalah mengenai procurement plan. Adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kebutuhan pengadaan dalam sebuah proyek atau operasional bisnis. Dokumen ini mencakup jadwal, anggaran, dan strategi pengadaan yang akan dilakukan, serta vendor-vendor yang diidentifikasi sebagai mitra potensial. Dengan procurement plan yang baik, perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi pengadaan
dan menghindari pemborosan waktu serta biaya. Dokumen berikutnya adalah Purchase Requisition. Adalah dokumen internal, ya, dari internal perusahaan kita sendiri, yang digunakan oleh departemen atau tim perusahaan untuk meminta pengadaan barang atau jasa kepada bagian procurement. Jadi, Purchase Requisition ini dibuat oleh unit-unit di dalam perusahaan kita yang diajukan kepada unit atau departemen procurement. Dokumen ini berisi detail kebutuhan pengadaan seperti jenis barang, jumlah, dan tujuan penggunaan. Purchase Requisition merupakan langkah awal dalam proses procurement yang memastikan bahwa permintaan pengadaan diidentifikasi dan disetujui sebelum dilanjutkan dengan negosiasi dan pembelian formal. Jadi bagian atau departemen procurement ini akan mendapatkan pengajuan berupa dokumen purchase requisition dari departemen lain atau unit-unit lain dengan persetujuan ataupun dengan approval dari pimpinan atau dari pejabat yang berwenang untuk menyetujui pembelian. Kemudian ada lagi namanya dokumen agreement dokumen. Adalah kumpulan dokumen yang merinci semua kesepakatan yang telah dicapai antara perusahaan dan vendor dalam pengadaan barang atau jasa. Dokumen ini mencakup deskripsi barang atau jasa, jadwal pengiriman, serta syarat pembayaran. Agreement dokumen memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan setuju dengan semua rincian transaksi sebelum memulai eksekusi transaksinya. Dokumen ini juga sangat dipentingkan sebagai arsip apabila di kemudian hari kita membutuhkan barang ataupun jasa yang sama, kita tinggal melihat dari dokumen-dokumen yang sudah pernah kita lakukan transaksi dengan vendor-vendor tertentu. Nah, setelah barang kita terima, nanti vendor akan menerbitkan dokumen namanya invoice. Invoice atau faktur, orang nyebutnya seperti itu. Adalah dokumen yang dikeluarkan oleh vendor setelah barang atau jasa diserahkan kepada perusahaan. Dokumen ini merinci jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak atau purchase order. Invoice menjadi dasar untuk melakukan pembayaran dan melengkapi perencanaan dan pencatatan keuangan perusahaan. Kemudian ada lagi dokumen namanya Purchase Agreement. Adalah kontrak yang lebih rinci dibandingkan Purchase Order. Biasanya Purchase Agreement ini lebih detailnya atau lebih lengkapnya untuk vendor-vendor yang global, ya, dengan vendor-vendor luar negeri. Nanti ada syarat pembayaran, misalnya ada COD, ada FOB, ya, free on board, dan sebagainya. Dokumen ini mengatur seluruh syarat dan ketentuan pembelian barang atau jasa, termasuk jaminan kualitas, layanan purna jual, serta hak dan kewajiban lainnya
yang berkaitan dengan transaksi. Purchase agreement biasanya digunakan untuk pengadaan yang lebih kompleks atau bernilai besar. Dokumen berikutnya adalah Request for Quotation atau RFQ. Adalah dokumen yang dikirimkan oleh perusahaan kepada beberapa vendor untuk meminta penawaran harga dan spesifikasi barang atau jasa tertentu. RFQ memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang harga pasar, serta membandingkan vendor dalam hal harga dan kualitas sebelum membuat keputusan pembelian. Itu adalah tadi yang kita bahas mengenai dokumen-dokumen yang mungkin akan muncul dalam proses procurement. Meskipun tidak semua dokumen itu harus selalu ada, tergantung dengan kebutuhan dan kapasitas pembelian produk yang kita inginkan. Kalau pembeliannya lokal dan kecil-kecil ya biasanya cukup dengan PO saja. Tapi kalau pembeliannya dari perusahaan global, menyangkut perbedaan nilai kurs, menyangkut jangka waktu yang cukup panjang mulai dari pesan hingga sampai kepada pengiriman, bila jangka waktunya lebih panjang, apalagi menyangkut dengan perbedaan kurs, nanti harus dituangkan dalam purchasing agreement tersendiri. Misalnya kursnya berapa, asuransinya bagaimana, pembayarannya harus bagaimana, apakah bisa melalui pihak ketiga dan sebagainya, itu harus disampaikan dalam purchasing agreement. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai strategi procurement yang efektif. Ada beberapa konsep kunci yang perlu kita kuasai supaya pengadaan dalam perusahaan lebih efektif. Yang pertama adalah mengenai total cost of ownership atau TCO. Adalah konsep yang mengacu pada seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan suatu barang atau jasa sepanjang siklus hidupnya. Artinya sepanjang siklus transaksi itu ya. Bahkan hanya harga pembelian awal. Bukan hanya harga pembelian awal maksudnya. Tapi akan berkelanjutan terus-menerus. TCO menyangkut biaya yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pembelian, termasuk biaya operasional, pemeliharaan, dan disposisi. Ini biasanya untuk pembelian mesin-mesin, pembelian peralatan yang nilainya cukup besar dan membutuhkan penanganan khusus, misalnya teknologi tambahan dan sebagainya. Ini adalah strategi procurement yang efektif, total cost of ownership. Ya, nanti bisa dilihat, diperbesar. Kemudian elemen yang masuk dalam TCO. Elemen yang masuk di dalam TCO diantaranya yang pertama adalah harga pembelian. Berupa harga awal yang dibayarkan untuk mendapatkan barang atau jasa. Kemudian biaya transportasi dan pengiriman. Di sini termasuk pengiriman, bea cukai, dan biaya logistik lainnya. Kalau ada bea cukai ini biasanya terkait dengan transaksi lintas negara atau global.
Kemudian biaya instalasi, ini yang saya sampaikan tadi, misalnya untuk pembelian mesin-mesin dan peralatan yang membutuhkan penanganan khusus, sehingga harus ada instalasinya. Jika barang yang dibeli memerlukan instalasi atau konfigurasi tertentu, misalnya kita membeli mesin, kita harus menyediakan instalasi listrik, instalasi plumbing, ya, dan sebagainya. Itu harus diperjanjikan di awal, ikut siapa gitu ya. Kemudian biaya pemeliharaan dan perbaikan. Itu selama barang tersebut digunakan. Apakah termasuk harga beli atau ada biaya tambahan untuk pemeliharaan dan perbaikan. Mungkin ada garansi berapa tahun gitu ya, yang free, setelah itu harus bayar dan sebagainya, itu juga harus kita bahas dalam perjanjian. Berikutnya adalah biaya downtime atau kerusakan. Jika barang atau jasa yang dibeli menyebabkan gangguan operasional atau tidak dapat digunakan sesuai harapan. Jadi bila terjadi ketidaksinkronan dalam pemakaian, ini biaya kerusakannya siapa yang nanggung, itu harus dibahas di dalam procurement dokumen. Kemudian biaya pembuangan. Biaya yang terkait dengan pembuangan barang atau jasa di akhir masa pakainya. Jadi setelah barang selesai, sudah tidak ekonomis, ini nanti akan dibeli kembali oleh vendor atau tidak, atau bagaimana. Seringkali keputusan pembelian hanya didasarkan pada harga awal, padahal itu hanya sebagian kecil dari total biaya. Memahami dan menghitung TCO membantu perusahaan dalam memilih pemasok atau produk yang paling efisien dari segi biaya secara keseluruhan. Mungkin ada satu vendor yang biaya harganya murah, tapi biaya-biaya yang lain dibebankan tinggi. Mungkin juga ada vendor yang harga produknya agak mahal, tapi dia free di biaya-biaya yang lain. Nah, ini harus kita perhitungkan dan kita pertimbangkan. Maka disitulah pentingnya kita melakukan TCO. Dengan fokus pada TCO, procurement dapat membantu perusahaan menghindari pengeluaran tersembunyi dan memastikan bahwa keputusan pembelian jangka panjang lebih menguntungkan. Strategi yang kedua adalah cost saving atau penghematan biaya dengan tujuan utamanya dalam pengelolaan procurement yang efektif. Procurement tidak hanya berfokus pada membeli barang dengan harga terendah, tetapi juga pada pengurangan biaya secara keseluruhan melalui berbagai strategi. Selanjutnya adalah jenis-jenis cost saving dalam procurement. Yang pertama adalah cost reduction, yaitu pengurangan biaya langsung melalui negosiasi harga yang lebih baik, diskon volume, atau perubahan pemasok. Ya, cost reduction adalah pengurangan biaya. Kemudian ada operasional efisiensi. Meningkatkan efisiensi proses procurement untuk mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan.
Jadi kadang-kadang kita akan bertemu dengan vendor yang bertele-tele, yang persyaratannya berbelit-belit. Nah, ini kita harus menghitung operasional efisiensinya. Berikutnya adalah risk management. Mengelola risiko dengan baik dapat mengurangi potensi kerugian finansial, seperti keterlambatan pengiriman atau produk cacat. Jadi kita juga harus mempelajari risk manajemennya. Mungkin kita akan mencari data dari transaksi-transaksi vendor yang pernah dilakukan di perusahaan lain. Kemudian standarisasi dan konsolidasi pemasok. Dengan mengkonsolidasikan pengadaan dari beberapa pemasok ke satu pemasok yang lebih andal, perusahaan dapat mencapai skala ekonomi dan mendapatkan harga yang lebih baik. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk selalu mencari peluang-peluang vendor baru yang lebih menguntungkan. Kemudian ini adalah cara mengoptimalkan cost saving. Melakukan negosiasi harga yang efektif dengan pemasok berdasarkan data dan analisis pasar. Jadi data itu juga bisa kita cari, yaitu pemasok A misalnya, calon vendor kita, bila dia menjual kepada perusahaan lain itu harganya berapa, umumnya dia menjual berapa, jangan sampai kepada kita dia memberikan harga yang lebih mahal. Kemudian memantau dan mengevaluasi kinerja pemasok secara terus-menerus untuk memastikan efisiensi biaya. Sama seperti tadi, mencari data dari kasus-kasus ataupun transaksi-transaksi yang pernah terjadi di perusahaan lain. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan visibilitas dan otomatisasi proses procurement yang dapat mengurangi biaya operasional. Jadi kalau dulu mungkin kita harus bersurat-suratan atau mungkin harus datang bertemu negosiasi. Kalau sekarang dengan teknologi, mungkin kita bisa melalui video call, bisa melalui Zoom meeting atau Google meeting dan sebagainya yang lebih efisien dan lebih cepat waktunya dibandingkan dengan bersurat-surat konvensional. Strategi yang ketiga adalah supplier performance atau kinerja pemasok. Mengacu pada seberapa baik pemasok memenuhi harapan perusahaan dalam hal kualitas, pengiriman tepat waktu, harga yang kompetitif, dan kepatuhan terhadap spesifikasi yang disepakati. Memantau kinerja pemasok sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memberi nilai optimal dan membantu mencapai tujuan bisnis kita. Aspek-aspek kunci dalam supplier performance, yang pertama adalah kualitas produk atau layanan. Seberapa baik produk atau layanan yang dikirimkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ini adalah aspek-aspek untuk menilai kinerja supplier. Ketepatan waktu pengiriman. Apakah pemasok memenuhi tenggat waktu pengiriman yang disepakati atau tidak? Bisa lebih awal dari waktu yang disepakati atau mundur. Nah, mundur ini berapa waktu yang bisa kita toleransi dan sebagainya.
Kemudian aspek yang ketiga adalah respon terhadap permasalahan. Seberapa cepat dan efektif pemasok menangani masalah yang muncul, seperti produk cacat atau keterlambatan pengiriman. Jadi dalam proses bisnis, dalam hal ini transaksi antara vendor dengan perusahaan, pasti banyak hal-hal, hambatan, dan kejadian yang di luar kita perkirakan. Nah, terhadap komplain-komplain kita, pemasok ini bagaimana respeknya atau sikapnya. Kalau memang dia respek, cepat memberikan tanggapan dan cepat memberikan reaksi, ya itu menjadi lebih baik. Kemudian kepatuhan kontrak. Apakah pemasok memenuhi syarat atau mematuhi syarat dan ketentuan dalam kontrak atau tidak? Berikutnya kita bahas mengenai bagaimana mengelola kinerja pemasok. Yang pertama, kita bisa menggunakan namanya Key Performance Indicators atau KPI. KPI yang jelas untuk mengevaluasi kinerja pemasok secara objektif. Ya. Jadi kita bisa memberikan Key Performance Indicators kepada pemasok yang dengan parameter-parameter yang jelas. Kemudian bangun hubungan yang baik dengan pemasok dan lakukan komunikasi rutin untuk mengatasi potensi masalah lebih awal. Mungkin pemantauan pada saat pengiriman, atau pemantauan pemenuhan jumlah order, dan sebagainya. Kemudian pertimbangkan untuk melakukan audit kinerja secara berkala untuk memastikan pemasok memenuhi standar yang telah ditetapkan. Itu juga penting dilakukan audit kinerja. Strategi yang keempat adalah order cycle time. Adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses pesanan dari awal hingga barang atau jasa diterima oleh perusahaan. Jadi order cycle time ini adalah total jumlah waktu yang diperlukan dari awal pesanan hingga barang datang. Order cycle time ini yang lebih pendek biasanya menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam proses procurement. Sementara apabila order cycle time-nya lebih panjang, ini dapat menyebabkan penundaan operasional. Otomatis tentu membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian elemen-elemen yang mempengaruhi order cycle time. Yang pertama yaitu waktu pemrosesan internal. Yaitu waktu yang dibutuhkan oleh tim procurement untuk mengidentifikasi kebutuhan, membuat pesanan, dan melakukan persetujuan internal. Jadi ini adalah proses di dalam internal perusahaan. Kemudian waktu pengiriman oleh pemasok. Berapa lama pemasok membutuhkan waktu untuk mengirimkan barang atau jasa setelah menerima pesanan dari kita. Kemudian waktu pemrosesan penerimaan, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses dan menerima barang di gudang setelah barang tiba. Jadi apakah akan terjadi antrian pembongkaran barang atau tidak, ketersediaan gudang dan sebagainya, itu juga harus menjadi elemen yang dipikirkan. Kemudian cara-cara mengurangi order cycle time. Yang pertama dengan menggunakan otomasi atau otomatisasi proses procurement untuk mempercepat pemrosesan pesanan dan persetujuan. Jadi kalau sekarang ini mungkin sudah bisa dibuat semacam aplikasi ya,
dibuat semacam aplikasi untuk proses procurement. Kedua, pilih pemasok dengan kinerja pengiriman yang andal dan cepat. Kalau bahasa sekarang, cari pemasok yang satset gitu ya, jangan yang lamban. Kemudian gunakan solusi teknologi seperti e-procurement untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam seluruh proses. Nah, ini juga menggunakan aplikasi supaya proses procurement-nya lebih terbuka dan lebih valid. Strategi kelima adalah purchase order akurasi atau akurasi pesanan pembelian adalah metrik yang menunjukkan seberapa sering pesanan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan. Tingkat akurasi yang tinggi berarti bahwa barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa kesalahan dalam jumlah, spesifikasi atau waktu pengiriman. Kesalahan dalam pesanan pembelian dapat menyebabkan biaya tambahan, penundaan dalam produksi, dan bahkan kehilangan kepercayaan dari pemasok. Jadi kalau kita memproses pesanan itu juga harus cepat. Sejak kita sepakat, ya segera memunculkan dokumen-dokumen pendukung. Jangan sampai terlalu lama sehingga pemasok merasa ragu. Tingkat akurasi yang rendah juga dapat menambah beban kerja tim procurement karena harus mengatasi masalah dan kesalahan yang muncul. Selanjutnya adalah cara meningkatkan proses order akurasi. Yang pertama, gunakan sistem procurement berbasis teknologi untuk otomatisasi pembuatan pesanan dan meminimalkan risiko kesalahan manusia. Kembali lagi ini menggunakan semacam aplikasi atau sistem otomatis yang kita rancang. Kemudian lakukan pelatihan kepada tim procurement mengenai pentingnya ketelitian dalam membuat pesanan. Jangan sampai ada hal-hal yang keliru yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman nantinya antara perusahaan dengan vendor. Terakhir adalah lakukan verifikasi pesanan secara berkala sebelum pesanan dikirimkan ke pemasok. Verifikasi ini adalah pengecekan ulang lagi sebelum pesanan dikirim kepada pemasok. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan memberikan manfaat pada kita semuanya. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kuliah kita kali ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Silakan berkomentar untuk mahasiswa Politeknik Kusdurian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.